Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga bola. Beginilah kondisi yang dialami Hasan, pegawai aktif di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ia baru saja menuntaskan pekerjaannya sebagai penjabat wali kota Tanjung Pinang pada Jumat 31 Mei 2024. Karir Hasan sebagai penjabat wali kota cukup singkat, kurang lebih hanya 8 bulan. Ia kemudian digantikan dengan kerabat sejawatnya Andri Rizal yang juga memiliki pengalaman sebagai Kepala Bapeda Kepulauan Riau. Hasan bisa memberi kesan positif saat menjadi kepala daerah sementara. Kerja cepat, berani mengambil keputusan menjadi ciri khasnya dalam memimpin. Gerakan bersih-bersih hingga memberi warna di setiap sudut kota tidak menutup kesan kalau masyarakat pasti bangga dengan kepiawaiannya. Namun, amanah itu seketika berlalu cukup cepat. Jabatannya sebagai penjabat wali kota mendadak digantikan Mendagri. Apakah keputusan ini ada kaitannya dengan kasus lahan di Kabupaten Bintan? Hasan bahkan tumbang dan rapuh. Segudang prestasi yang ia toreh sekelebat hilang, menghentikan mimpi besar bahkan orang terkasih yang selalu mendukungnya. Sejak ditetapkannya sebagai tersangka, kantor wali kota Tanjung Pinang seketika sepi dari pengunjung. Berbagai aktivitas penting, rapat OPD, rapat tim anggaran dengan pimpinan DPRD tak lagi terlihat seperti biasanya. Padahal Pemko dan DPRD harus kerja ekstra membuat perencanaan pembahasan anggaran agar APBD 2024 cepat dibelanjakan. Kondisi ini terlihat saat tim reportase melihat langsung aktivitas kantor wali kota. Gedung megah 3 lantai tersebut sepi dari pengunjung. Pemirsa ITV, saat ini saya sedang berada di kantor Pemko Tanjung Pinang untuk melihat bagaimana situasi berjalannya aktivitas ASN di lingkungan Pemko Tanjung Pinang pasca PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan ditetapkan sebagai tersangka. Jika kita lihat dari luar gedung, suasana tampak sepi, namun kita tidak tahu bagaimana situasi di dalam gedung dan kita akan mencoba untuk masuk ke dalam gedung Pemko Tanjung Pinang. Ya pemirsa, tampak di depan kantor Pemko Tanjung Pinang kita tidak bisa menemui stafnya, tapi mungkin kita bisa akan masuk lebih dalam ke gedung Pemko Tanjung Pinang. Sejak ditersangkakannya Hasan, kantor wali kota menurut informasi para pegawai memang acap kali sepi. Bahkan rapat-rapat OPD pun kerap dipindahkan ke kantor Bapeda dan kantor OPD lainnya yang ada di kawasan ibu kota. Tim reportase pun berupaya mengkonfirmasi para protokol hingga Sekdako untuk mendapatkan keterangan langsung. Nah pemirsa, tadi saya sudah mengelilingi gedung Pemko Tanjung Pinang dan saat ini saya berada di ruang lobi Pemko Tanjung Pinang. Jadi memang tampak suasana aktivitas para ASN di sini saat ini cukup sepi dan tadi kami juga sudah menghubungi Sekda Kota Tanjung Pinang Zulhidayat
yang memang saat ini berada di luar kota karena ada dinas di Kota Batam lebih tepatnya. Jadi tadi kami mengkonfirmasi terkait kapan jadwal resmi Andri Rizal akan dilantik oleh Pemprov Kepri. Namun beliau belum bisa menjawab karena itu merupakan kebijakan dari Pemprov Kepulauan Riau. Namun ia juga mengatakan bahwa hingga hari ini berjalannya pelayanan di Pemkot Tanjung Pinang semuanya baik dan juga tertata karena memang sudah ada sistem yang ada di Pemkot Tanjung Pinang. Tidak mendapati sedikitpun keterangan, tim reportase lantas menerima kabar kalau jabatan Hasan akan berakhir pada Jumat 31 Mei 2024. Hasan bakal digantikan dengan Andri Rizal karena ditunjuk langsung ke Mendagri. Kasus lahan yang menjerat Hasan semakin terhendus hingga ke pusat. Surat penyidik yang menetapkan dirinya sebagai tersangka pun sudah di meja Mendagri. Mendapat kabar buruk itu, Hasan pernah menyatakan siap menanggung resiko yang akan terjadi. Meskipun wajahnya tidak elak, sedih, rapuh, dan pasti merindukan kasih sayang keluarga tercinta. Nah pemirsa TV, seperti kita ketahui bahwa dalam waktu dekat Pemprov Kepri akan melantik PJ Wali Kota Tanjung Pinang baru, yakni adalah Andri Rizal Siregar yang diketahui merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Nah namun tim UTV hingga saat ini belum mengetahui kapan jadwal pasti Andri Rizal akan dilantik menjadi PJ Wali Kota Tanjung Pinang menggantikan Hasan. Andri dilantik untuk melanjutkan tugas penting yang belum selesai dikerjakan Hasan. Tidak hanya masalah pelayanan publik, stunting, Mendagri juga menitipkan agar proses pemilu kada berjalan baik, aman, dan damai. Suasana pelantikan cukup hikmat. Gubernur bahkan sejumlah tokoh masyarakat hingga jajaran pimpinan DPRD pun turut hadir. Dalam amanahnya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan agar Andri Rizal bekerja harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar roda pemerintahan berjalan efektif dan seirama. Tugas lanjutan yang ditugaskan sebelumnya kepada penjabat Pak Hasan Esos untuk menjamin kelangsungan pemerintahan sampai nanti terpilihnya wali kota definitif dan pelantikannya. Maka tentu Pak Andri Rizal dalam bekerja harus selalu berkoordinasi bersama pemerintah provinsi agar programnya bisa nyambung, matching. Apalagi tadi kita sampaikan, kita sedang membenahi kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Maka nanti kita akan melaksanakan rapat bersama kembali. Kita mesti pastikan program-program yang sudah kita persiapkan dapat kita lanjutkan bersama-sama. Jadi pesan saya kepada Pak Andri Rizal, beliau mesti lebih banyak nanti turun ke lapangan, ya, tetap menjaga keindahan, kebersihan kota yang kemarin sudah dirintis oleh penjabat wali kota sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan bahkan kita harapkan bisa ditingkatkan. Dan mudah-mudahan kerjasama kita akan tetap baik dan kita bisa mencatat nanti ya legasi-legasi yang bisa ditinggalkan lah. Walaupun masa jabatan penjabat wali kota itu sangat singkat. Pesan khusus Ansar terhadap Andri tidak menutup kemungkinan memberi perhatian khusus terhadap keamanan dan keberlangsungan Pilkada Kepulauan Riau yang tinggal menghitung bulan. Andri diharapkan mampu bersikap netral dan bekerja profesional sebagai abdi negara agar pesta demokrasi berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat Kota Tanjung Pinang.
Oh Pak, gimana perasaannya hari ini Pak dilantik? Ya, pertama syukur alhamdulillah ya. Terima kasih ke Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang telah diberikan. Tentunya bersyukur kepada Allah ya. Tentunya bersyukur Pak. Hari ini kan udah dilantik nih. Kedepannya programnya rencananya apa aja tuh? Ya, jadi kalau program kan ini kan saya ini kan mengisi kan melanjutkan. Jadi program-program yang telah disusun oleh pejabat sebelumnya Pak Hasan itu kan sudah ada tertuang di APBD 2024. Nah, jadi tentunya pertama tentu meneruskan itu ya. Tapi kalau untuk fokus utamanya sendiri mau ngapain dulu? Ya, jadi sebagai pejabat sementara ya, ini sudah jelas amanah yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri itu pertama menjaga ya dan memastikan pelaksanaan ya, pemilu kada 2024 ini bisa berjalan dengan kondusif ya, lancar dan sukses sampai terpilih dan dilantiknya wali kota dan wakil wali kota definitif. Kemudian yang kedua, memastikan ya pelayanan ya pemerintah kepada masyarakat Tanjung Pinang ini bisa berjalan dengan baik ya sampai terpilihnya wali kota definitif.